Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Masih ingat nggak? Dulu, kalau mau belanja bulanan, pilihan utamanya pasti Giant. Tokonya besar, isinya lengkap, harga bersahabat, dan rasanya hampir semua keluarga Indonesia pernah ke sana. Tapi sekarang, kemana ya Giant itu? Yuk kita bahas. Giant pertama kali hadir di Indonesia tahun 2002 di bawah PT Hero Supermarket Tbk. Gerai pertamanya buka di Villa Melati Mas Tangerang. Waktu itu, mereka bawa konsep hypermarket, tempat belanja super besar yang nawarin semua kebutuhan rumah tangga dalam satu tempat. Giant asalnya dari Malaysia dan udah berdiri sejak 1944. Didirikan oleh keluarga Teng. Di Indonesia, pertumbuhannya pesat banget. Tahun 2010 aja, Giant udah punya 46 hypermarket dan 104 supermarket yang tersebar di berbagai kota besar. Mereka punya dua konsep utama, Giant Extra untuk kebutuhan bulanan dalam jumlah besar, dan Giant Express yang lebih simpel dan cepat buat kebutuhan harian. Lokasinya strategis, harga murah, dan promosi jor-joran bikin Giant jadi andalan banyak keluarga. Raksasa retail ini benar-benar merajai pasar, setidaknya untuk sementara. Dulu, Giant itu raksasa retail yang gak tertandingi, tapi pelan-pelan mulai terasa ada yang berubah. Di akhir 2019, mulai kelihatan tanda-tanda goyah. Satu persatu gerainya tutup. Terus masuk 2020, pandemi COVID-19 datang. Dan semuanya jadi makin berat. Orang-orang lebih jarang keluar rumah. Belanja pun pindah ke minimarket yang dekat rumah. Atau langsung online aja lewat HP. Di saat yang sama, biaya operasional Giant yang gede banget itu, ya tetap jalan. Gak heran, PT Hero Supermarket, induk usahanya, mulai kewalahan. Tahun 2019, mereka rugi 33 miliar rupiah. Tapi di 2020, ruginya melonjak jadi 1,2 triliun. Penjualan makanan turun drastis. Dari 12 triliun, anjlok jadi 8 triliun. Format hypermarket yang dulu jadi andalan, sekarang malah dianggap kurang praktis. Dan akhirnya, di bulan Mei 2021, Hero ngumumin keputusan besar. Giant bakal ditutup semuanya per 31 Juli 2021. Kata Presiden Direktur mereka, Patrick Glinval, ini semua demi fokus ke merek lain yang lebih punya peluang tumbuh, kayak IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Dan dari sinilah, kita bisa mulai lihat perubahan itu bukan cuma soal strategi, tapi soal keberanian buat ngambil langkah yang kadang menyakitkan. Dan akhirnya, hari itu datang juga. Di akhir Juli 2021, seluruh gerai Giant sebanyak 395 toko resmi ditutup. Rasanya kayak kehilangan teman lama yang biasa nemenin kita belanja bulanan. Tapi ya, keputusan ini ada alasannya. Perilaku konsumen udah berubah. Belanja sekarang serba cepat, praktis, dan digital. Sementara Giant, dengan gerai besar dan biaya tinggi, udah nggak cocok lagi buat zaman sekarang. Tapi yang menarik, penutupan Giant ini bukan akhir cerita.
Hero Group langsung gerak cepat. Beberapa gerai Giant diubah jadi Hero Supermarket. Bahkan 5 gerai lainnya jadi IKEA versi kecil. Sebagian juga dijual ke pihak lain. Ini nunjukin satu hal. Kalau satu pintu tertutup, bukan berarti habis. Dalam bisnis, yang penting itu adaptasi. Gagal itu wajar. Yang luar biasa itu bangkit lagi. Namun, cerita Giant belum sepenuhnya berakhir. Di akhir 2024, tiba-tiba muncul swalayan baru bernama Mitra Diskon Swalayan. Logonya mirip banget sama Giant. Warnanya, bentuknya, nostalgia banget. Usut punya usut, ternyata gerai ini dikelola oleh PT Hero Retail Nusantara, grup yang sama yang dulu ngelola Giant. Tapi kali ini, mereka pakai strategi baru, nggak pakai lisensi asing. Semua dibangun sebagai merek lokal. Tujuannya jelas, supaya bisa lebih fleksibel, lebih hemat biaya, dan lebih menyatu dengan pasar Indonesia. Hingga awal 2025, Mitra Diskon Swalayan udah buka di beberapa lokasi, kayak Lebak Bulus dan Bogor. Konsepnya tetap familiar, tapi pendekatannya lebih adaptif. Dan buat banyak orang, ini bukan cuma retail baru, tapi semacam kelahiran kembali dari Giant versi yang lebih siap menghadapi zaman. Jadi, kenapa Hero Group sampai ganti haluan dari merek asing ke merek lokal? Jawabannya, rebranding. Ini strategi dalam bisnis untuk ganti identitas merek, biar lebih cocok sama pasar yang sekarang. Dengan merek lokal, mereka nggak perlu bayar lisensi ke luar negeri. Biaya operasional bisa ditekan. Dan yang paling penting, mereka bisa lebih luas dalam menyesuaikan produk dan strategi sesuai selera pasar lokal. Fenomena ini nggak cuma terjadi sama Giant. Ada juga Asco yang dulunya dikenal sebagai S Hardware. Terus ada Mako, pengganti Brittalk. Ada juga Citato Lab yang muncul setelah Indofood berhenti produksi Lay's karena lisensinya berakhir. Semua ini nunjukin bahwa brand lokal nggak kalah keren. Justru mereka bisa lebih gesit dan lebih dekat ke konsumen. Dan mungkin justru itu yang bikin mereka lebih bertahan lama. Dari cerita Giant sampai kelahiran Mitra Diskon Swalayan, kita bisa ambil banyak pelajaran penting. Pertama, adaptasi itu mutlak. Pasar berubah, dan strategi pun harus ikut berubah. Kedua, merek asing bukan jaminan sukses. Kadang, justru merek lokal yang lebih paham kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Tutup bukan berarti tamat. Giant boleh tutup, tapi Hero tetap hidup. Lewat keberanian mereka untuk berubah. Dan hasilnya, kita bisa lihat sendiri. Mereka tetap jalan, tetap tumbuh. Dan akhirnya, dalam dunia bisnis yang terus berubah, sukses itu bukan soal siapa yang punya nama besar, tapi soal siapa yang paling cepat membaca arah angin. Giant sudah membuktikan itu. Mereka mungkin tumbang, tapi Hero bangkit lagi dengan wajah baru, dengan strategi baru, dan dengan semangat baru. Jadi buat kamu, pelaku usaha, pegiat UMKM, atau siapapun yang sedang membangun, jangan pernah takut berubah. Karena dalam bisnis, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.